Nanti teman-temannya pada ini. Kau juga terlambat lagi. Semua ini sudah tapi. Kepada petugas supaya para wartawan yang meliput gambar dipersilakan untuk berada di luar ruangan sidang. Oke, makasih Pak ya. Masuk ke lokasi Pak. Atau ahli Atas permintaan tim penasihat hukum, Pak. atau sebagai ahli untuk kepentingannya terdakwa. Untuk itu, majelis ingin menanyakan tentang identitas saudara. Ya, Surat saksi 49 kewarganegaraan Indonesia. ya. Kemudian tempat tinggal saksi Jalan Sukabumi nomor 15. Jakarta Pusat. Ya. Agamanya Islam. Pekerjaannya Saya adalah Managing Director dari Institute for Economic and Financial Research, juga Presiden Direktur daripada PT Mitra Confess, dan Wakil Komisaris Utama PT Mitra Dana Utama yang bergerak di bidang money market broker. Selain itu, saya juga penasihat dan konsultan dari beberapa bank, termasuk Bank BNI dan Bukopin. keahlian yang dimiliki. Saya tamat dari Fakultas Ekonomi UI sebagai sarjana ekonomi dengan konsentrasi moneter dan perbankan. Moneter perbankan. Saksi kenal dengan saudara terdakwa Tanah Edi Tamsil? Tidak kenal. Tidak kenal. Bersedia untuk disumpah sebagai ahli? Bersedia. Dari penasihat hukum, maksudnya akan didengar sebagai ahli apa? Ahli di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan. Ini kitab suci Al-Quran. Tirukan apa yang saya ucapkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sesuai bidang pengetahuan keahlian yang saya miliki. Kami silakan duduk kembali. Sebagai ahli di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan, dapatkah saudara menjelaskan latar belakang dibentuknya Undang-Undang Anti Korupsi ditinjau dari segi ekonomi, keuangan, maupun perbankan? Terima kasih. Dalam pemahaman saya yang tidaklah semata-mata pada tingkat pendidikan saya pada S1, tetapi juga pendidikan saya pada S2 dan S3 yang meliputi ekonomi politik dan pemerintahan, saya telah mempelajari dalam berbagai macam literatur apa yang disebut sebagai
top heavy corruption. Pada tahun 70 awal, pemerintah memberikan reaksi yang positif terhadap aspirasi mahasiswa dengan membentuk tim Komisi 4 yang antara lain dengan penasihat almarhum Bung Hatta. Atas findings dari Komisi 4 itulah kemudian mahasiswa bergerak dalam bentuk komite anti korupsi dan dari situ kemudian muncullah undang-undang anti korupsi. Dalam undang-undang anti korupsi sebetulnya dicegah apa yang disebut sebagai top heavy corruption. Kenapa? Dalam undang-undang anti korupsi ditutup kemungkinan bahwa setiap pejabat ataupun setiap orang-orang yang memiliki kekuasaan atau sumber-sumber ekonomi menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Jadi top heavy corruption dicegah karena kalau top heavy corruption terjadi, maka itu terjadilah interaksi yang intensif dan antara pemegang sumber-sumber ekonomi dengan sentra-sentra kekuasaan. Kalau itu yang terjadi, maka terdapat keterbatasan-keterbatasan untuk melanggarnya, untuk mencegah itu terjadi dalam masa-masa berikutnya. Top heavy corruption adalah suatu penamaan yang dibuat oleh seorang sarjana ilmu politik terkemuka Samuel Huntington yang memang menyelidiki juga ekonomi dan keuangan. Atas dasar itulah pemerintah membuat undang-undang tindak pidana anti korupsi agar para pejabat tidak bisa bersekongkol dengan unsur-unsur masyarakat menyelenggarakan top heavy corruption yang tidak akan bisa dicegah kalau itu berlangsung. Maksud baik pemerintah itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Adanya persidangan ini membuktikan bahwa upaya untuk mencegah top heavy corruption sesungguhnya sulit pada saat sekarang. Kenapa? Karena kesulitan telah terjadi akibat sentra-sentra kekuasaan dengan sumber-sumber atau orang-orang yang memiliki sumber-sumber economic resources telah melaksanakan hubungan-hubungan yang bisa mematahkan segenap sistem, prosedur, dan mekanisme yang diharuskan pada lembaga-lembaga ekonomi. Itulah yang terjadi menurut hemat saya dalam kasus sekarang ini. Baik. Tujuan utama selain daripada seperti apa yang saudara saksi jelaskan tadi, apakah penyelamatan uang negara menjadi salah satu juga tujuannya yang penting? By definition, dengan sendirinya. Karena top heavy corruption, kalau itu terjadi maka pertimbangan penyelamatan keuangan negara bukanlah merupakan yang utama. Karena yang utama adalah persekongkolan atau kolusi yang ada antara otoritas yang memiliki kekuasaan dalam lingkup elite politik dengan unsur-unsur pengusaha atau masyarakat yang mencoba melaksanakan setiap upaya bagi mereka, bagi peningkatan sumber-sumber ekonomi mereka sendiri. Kalau seseorang yang dituduh sebagai terdakwa berusaha dan menawarkan untuk mengembalikan hutang yang ia terima ataupun kerugian negara yang akan diderita, bagaimana menurut pendapat saudara? Dilihat daripada undang-undang anti korupsi, maka undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur hal tersebut. Namun dilihat dari segi bagaimana kita harus memanage resources yang dimiliki negara, sesungguhnya penyelamatan daripada kasus ini harus menjadi juga titik tolak daripada kebijaksanaan pemerintah. Seandainya pihak yang merasa bersalah ingin mengembalikan hartanya, saya hanya menyebut suatu analogi. Kalau di antara dua pihak yang mempunyai hubungan hutang piutang, lalu pihak yang harus berhutang tidak sanggup membayar, tetapi mengatakan silakan ambil aset saya, maka saya sebagai orang yang berhak mengambil, pasti akan saya ambil, kendati tuntutan terhadap pembayaran hutang tidak akan saya robah. Masih. Pertanyaan berikutnya. Kalau seseorang nasabah mengajukan permohonan, apakah itu dalam bentuk LC, sebutkanlah usance LC, apakah itu dalam bentuk akad kredit, siapa yang paling berhak untuk menolak? Saya kira pertanyaan itu sudah bisa dipastikan jawabannya. Namun saya ingin tegaskan bahwa persoalan pokok dari Undang-Undang Anti Korupsi adalah
Yang utama yang harus dicari kalau kita mau mencari apa yang disebut akar masalah, itu adalah kekuasaan itu sendiri. Dan baru setelah kekuasaan itu sendiri dipersoalkan, maka segenap pelengkap penderita, pelengkap penyerta maupun pelengkap pelaku disertakan sekaligus. Apakah saudara berkesimpulan bahwa semuanya tergantung kepada si penguasa bank tadi? Saya kira it takes two to tango, kata orang. Ya, Anda tidak bisa berdansa sendirian. Tetapi tentunya yang men-name the tune itu adalah siapa? Tentu yang bisa memutar mikrofon. Dan bisa memutar mikrofon adalah tentunya yang mengendalikan otoritas itu. Apakah saudara mengetahui mengenai detail daripada persoalan LC? Saya kira saya ingin mengawali Bapak Hakim Ketua kalau diperkenankan. Sebagai orang mengamati perbankan, bahkan di kalangan pengamat sendiri, ada simplifikasi daripada dua jenis tingkat suku bunga. Pertama adalah antara bank dengan depositan, yaitu tingkat suku bunga deposito. Yang kedua adalah antara bank dengan debitur, yang menyangkut tingkat suku bunga pinjaman. Dalam hal yang pertama, barangnya jelas, yaitu uang. Uang dari masyarakat yang mau menaruh di bank. Dan bank yang meminta uang dan karena itu bersedia membayar permintaannya itu dengan suku bunga. Clear sekali, barangnya uang dan bank perlu uang, masyarakat memberikan uang, disepakati suku bunga, disepakati berapa lama. Dalam kasus suku bunga pinjaman, keadaannya jauh lebih kompleks. Kenapa? Karena memang yang diberikan oleh bank, di mana bank beralih fungsi dari yang meminta uang menjadi yang memberi uang, memang tetap adalah uang. Tetapi yang meminjam uang haruslah mampu menjelaskan apa yang dia inginkan menggunakan uang itu sehingga uang itu bisa dia kembalikan berikut bunga yang disepakati. Dan di sini kita berhadapan dengan pemahaman akan project credit officers. Credit officers inilah di dalam sistem perbankan kita amat lemah. Di dalam suasana top heavy corruption yang banyak melingkupi diri kita, maka credit officer ini pun kemudian bisa diterabas begitu saja. Di satu pihak, secara profesional credit officer itu memang lemah. Di pihak lain tekanan, apa yang disebut political pressure, justru menguat, maka tidak ada jalan lain, berbagai macam mekanisme, sistem dan prosedur dilanggar. Itu merupakan pembuktian nyata dari adanya kolusi antara kekuasaan atau otoritas dengan pihak usaha. Apakah perubahan daripada usance LC ke red clause LC itu merupakan suatu larangan menurut pengertian daripada LC, pengertian daripada LC yang merupakan kewajiban daripada issuer dalam hal itu bank. Saya kira memang bisa tinggal baca ensiklopedia, Pak. Ada usance LC, ada straight atau simple LC, ada irrevocable LC, dan ada yang sebetulnya simple atau straight LC itu juga disebut red clause LC, dalam pengertian bahwa dia adalah LC yang tidak bisa dirubah lagi, ya, tetapi pada saat yang sama dia juga mengandung konsekuensi confirm. Itu yang terjadi. Nah, buat saya, Bapak Penasehat dan Bapak Hakim Ketua, yang juga sangat mengkhawatirkan saya sebagai orang yang mengamati segi moneter negara ini adalah batas-batas daripada hubungan mikro perkreditan dari segi mikro dengan makro moneter dari segi otoritas moneter. Kalau kita tidak salah, pernah dulu ada kasus Chandra Asri, di mana dalam kasus itu ada yang disebut irrevocable LC yang dirubah menjadi usance LC, dan itu melibatkan apa yang disebut tim pinjaman komersial luar negeri. Pemahaman saya tentang banker acceptance yang didapatkan oleh saudara Edi Tansil yang baru pertama kali saya lihat wajahnya ini, justru adalah bahwa di dalam fase-fase tim PKLN terbentuk berlangsung berkali-kali. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi tanpa tim PKLN tahu,
tanpa tim PKLN tidak pernah membahas hal ini, padahal kalau benar pada tingkat pejabat yang cukup tinggi pada waktu itu, yaitu Menteri Keuangan, setidak-tidaknya mengetahui ada rencana proyek petrokimia. Nah, di sini buat saya adalah a big puzzle, suatu tanda tanya yang amat besar. Dan tanda tanya itu menjadi semakin menguat ketika mantan Gubernur Bank Indonesia mengatakan dia bakal tidak tahu bahwa ada proyek Golden Key. Jadi di satu pihak ada proyek petrokimia yang begitu ramai dibahas, Chandra Asri, dengan Bank Bumi Daya dan BDN, yang kemudian menyebabkan perubahan dari irrevocable LC menjadi useless LC, menyebabkan perubahan daripada keputusan tim PKLN dari menolak lalu menyetujui dengan plafon daripada kredit yang diturunkan. Sementara di pihak lain ada Golden Key dengan Bapindo yang justru telah berlangsung berkali-kali, termasuk banker acceptance yang walaupun bukan adalah kredit, tetapi efek dari segi offshore-nya adalah tetap esensial sama, berlangsung begitu saja. Alangkah anehnya kalau Menteri Keuangan pada waktu itu tidak bertanya apa nasib dari proyek itu pada Bapindo dan bagaimana hal itu disampaikan kepada kolega-koleganya di tim PKLN. Dapatkah suatu useless LC dirubah menjadi red clause LC Sepanjang tanpa itu disetujui oleh pihak bank? Kalau orang Belanda bilang vanzelfsprekend tidak mungkin, Pak. Tidak Jadi mungkin. itu pertanyaan yang saya kira dari penasihat juga tentu tahu jawabannya. Tapi poinnya tetap adalah kita bergerak dalam suatu apa yang disebut top heavy corruption environment. Baik, ada lanjutannya, saudara saksi. Kalau itu tidak mungkin, setelah si borrower tadi, kalau dalam umumnya, si customer daripada bank tadi, permohonannya dikabulkan dari useless LC menjadi red clause LC. Dan kemudian setelah menjadi red clause LC, dengan sebutkanlah simple receipt, dia bisa mendapat dana cash. Kalau dana cash itu sudah diperoleh oleh si nasabah tadi, apakah menjadi suatu keharusan bahwa uang itu harus dibelikan dengan mesin-mesin yang telah diperjanjikan sesuai dengan LC yang telah dibuka? Apakah dia juga dapat menggunakan sebagian daripada uang tersebut untuk keperluan lain? Dalam suatu iklim top heavy corruption, apa yang disebut penggunaan kredit ataupun LC untuk tujuan yang berbeda berlangsung di mana-mana. Ini bukanlah membenarkan apa yang dilaksanakan, tetapi hanyalah untuk mengungkapkan, saudara Bapak penasihat hukum, bahwa the totality corrupt environment within which sekarang terjadi operasi ini menyebabkan segala macam bisa mekanisme, sistem dan prosedur dilanggar. Dalam hal ini saya bisa katakan bahwa apa yang terjadi pada terdakwa ini bukanlah suatu unikum, bukanlah sesuatu yang satu-satunya. Dia berlangsung di mana-mana. Bahkan saya katakan dalam top heavy corruption, ketetapan-ketetapan mengenai ketentuan peraturan perdagangan pun secara formal legal adalah sah dan legitimate. Tapi akibatnya adalah top heavy corruption. Bagaimana pendapat saudara apabila seseorang nasabah tadi merubah beneficiary A menjadi beneficiary B? Apakah itu atas persetujuan bank ataukah tanpa persetujuan bank? Tetapi dilakukannya karena ia dapat membeli mesin tersebut dengan harga yang lebih murah. Bapak Hakim Ketua, perkenankan saya melihat general picture dulu dari berbagai macam proyek yang ada. Dari general picture itu kita kemudian mencoba melihat bagaimana proses pencairan uang terjadi, termasuk ada yang akad kredit, termasuk adanya banker acceptance, termasuk ada yang disebut surat hutang yang dibuat, ya, dan termasuk berbagai macam perubahan useless LC menjadi red clause LC.
dengan kenyataan bahwa sesungguhnya lah yang paling menonjol daripada kasus yang saya bisa kuasai, yang saya bisa lihat adalah tidak mampunya pihak manapun yang terlibat, baik pihak terdakwa maupun pihak bank, untuk menjelaskan betapa legitimatnya ini sebagai proyek petrokimia. Ini yang tidak tampak. Dalam hal misalnya suatu proyek petrokimia yang sebesar itu, berbanyak elemen harus dipertimbangkan. Termasuk misalnya kalau produk itu dibuat, apakah ada tarif barier nanti? Tarif itu kita harus pertimbangkan. Apakah GATT misalnya memperkenankan ada tarif barier demikian? Bagaimana impor konten dalam proses produksi domestik yang dilakukan, mencoba menghemat devisakah itu, atau apakah menurut istilahnya dilihat dari segi domestic resource cost, dia justru menjadi mahal? Seluruh apa yang saya bisa baca, baik dari pihak jaksa yang saya baca tuntutannya, maupun dari proceedings yang sekarang berlangsung, justru tidak mempersoalkan betapa tidak legitimatnya atau betapa dipermasalahkannya seluruh proyek ini sebagai legitimate business enterprise. Ini yang tidak nongol. Yang ada justru butiran-butiran dari cerita jaksa yang demikian atau pendapat penasihat hukum yang demikian. Dalam hal ini saya sama sekali tidak menggurui, tetapi karena saya melihatnya dari segi ilmu ekonomi yang saya kuasai. Tentu saja dari pembuktian hukum adalah Bapak Hakim Ketua, Saudara Penasihat Hukum, dan Saudara Jaksa yang jauh lebih memahami dari saya. Ya. Kalau si nasabah tadi merubah sebagian mesin-mesin semula diimpor dari luar negeri, tetapi akhirnya karena mesin-mesin itu bisa diimpor secara lokal dengan harga yang lebih murah, dilihat dari sisi ekonomi dan keuangan, apakah ini menguntungkan negara, apakah merugikan negara? Justru kalau kita melihat daripada dokumennya, Bapak, kita harus betul-betul melihat apakah ada addendum daripada dokumen yang menjelaskan kualifikasi dan bagaimana persyaratan teknis dari suatu mesin, apakah dia menjadi murah atau tidak murah, juga harus dikaitkan dari segi kualifikasi yang diberikannya merupakan kualifikasi yang tetap efektif dan efisien dalam kerangka proyek itu atau tidak. Dan dalam proyek yang maha besar seperti ini, sesungguhnya yang sangat mengkhawatirkan saya adalah lemahnya kemampuan otoritas moneter dalam menangkap gejala perkreditan yang demikian. Itu jauh lebih berat bagi saya daripada apa yang diungkapkan oleh Bapak Penasihat Hukum. Karena apa? Karena hal-hal di mana mesin bisa ditukar dengan yang lain, efektivitas bisa dikurangi, tetapi target bisa dicapai atau tidak, ya Pak ya. Itu semua tentu sudah ada manualnya di kalangan insinyur. Dia sudah pasti tahu itu. Nah, apakah tahu atau tidak tahu, maka pertanyaan saya adalah seluruh proyek besar ini apakah ada prinsipalnya? Nah, itu buat saya juga tidak jelas. Tetapi yang jelas, walaupun ada prinsipalnya, tetap harus ada metodologi, Pak, yang menjelaskan bagaimana the uses of the machine dalam proses pembuatan mesin itu kemudian bisa berlangsung sesuai dengan arus dana yang masuk, untuk kemudian pada saatnya dia bisa berproduksi, mengembalikan bunga dan cicilan utang. Nah, inilah gambaran besar daripada proyek itulah yang sungguh tidak terungkap dari semua pembicaraan yang diungkapkan Bapak Jaksa maupun penasihat hukum sampai sekarang. Pak ketahui adalah kewajiban daripada issuer antara bank dengan debiti karena iklim top heavy corruption. Andai kata fasilitas itu diberi dalam bentuk yang disebut jasa pembobolan, haruslah itu diselamatkan harta negara itu. Dan memang buat saya agak puzzling, agak membingungkan bahwa kenapa ex Golden Key ini tidak segera diambil alih saja. Itu tidaklah mempunyai pengaruh terhadap jalannya persidangan. Kenapa? Kalau tidak, kita akan menjual besi tua. Kita hanya menjual tanah dan besi tua. Dan sampai sekarang menurut saya, hubungan yang baik antara pengadilan dengan Jaksa Agung dengan Menteri Keuangan seharusnya mampu menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan dalam proses harta negara yang sudah keburu tercairkan. Nah, ini yang menurut hemat saya merupakan sesuatu yang puzzling, sesuatu yang menggelitik saya. Kenapa tetap belum dilakukan penyelamatan, apalagi dari pihak penasihat hukum kabarnya sudah menawarkan silakan ambil apa saja.
Karena nilai yang dikemukakan penasihat hukum bisa mengatakan sekian triliun, tentu akan ada pihak yang bisa secara kompeten menilai berapa sesungguhnya aset itu. Tapi pengambil alihan sudah harus segera dilaksanakan. Kalau tidak, bayangkan ada kapal terapung-apung mau menurunkan barang, tidak diturun-turunkan. Padahal walaupun ongkos nurunin barang itu mahal, jelas barangnya lebih mahal daripada ongkos nurunin. Nah, di sini saya melihat hal yang agak rancu antara di satu pihak sisi pengadilan yang memang harus terus dilaksanakan dengan penyelamatan harta negara yang tetap merupakan hal yang penting. Dalam hal ini, saya kira sudah waktunya Menteri Keuangan, Jaksa Agung dan pihak pengadilan mencari cara-cara agar penyelamatan daripada apa yang bisa diselamatkan segera bisa dilakukan. Pertanyaan berikutnya, saudara saksi. Apakah LC itu merupakan asesor daripada akad kredit? Apakah LC dapat berdiri sendiri? Asesor apa itu, Pak? Saya maaf, asesor itu exhibit. Oke. Daripada akad kredit. Ada. Terus terang, Pak, saya belum pernah jadi bankir, ya Pak ya. Saya memang penasihat dari banyak bank. Tetapi yang saya ketahui dalam pengetahuan yang saya miliki yang terbatas ini, saya bisa katakan bahwa seyogyanya bank yang benar melihat ini sebagai bagian pembuatan akad kredit, gitu. Sebagai bagian pelaksanaan daripada pembuatan akad kredit yang seharusnya merupakan awal dari hubungan. Dan mengakui adanya hutang. Bagaimana menurut pendapat saudara? Kalau itu suatu yang real ataukah itu merupakan supposedly? Gimana, Pak? Real. Saya kira kalau itu hal yang real, menurut hemat saya tidak ada masalah untuk tidak menandatangani apa saja bisa ditandatangani sepanjang harta negara diselamatkan. Ya. Apakah suatu hutang piutang itu harus ada tertuang dalam akad kredit? Dalam sistem perbankan itulah yang seyogyanya terjadi, Pak. Untuk sementara dari saya cukup, Bapak Ketua Majelis. Tetapi mohon itu jadi perhatian tim penasihat hukum, karena dalam persidangan ini saya sendiri yang bertanya. Kalau sekiranya 5 orang akan bertanya, saya sendiri. Saya kira itu, tolong itu dipikirkan. Terima kasih. Pak Hakim, kemampuan daripada jaksa penuntut umum, Pendapat jaksa untuk supaya kita semua sampai dan sekarang untuk supaya kiranya berjalan. Tadi sesuai penjelasan saudara tuh ada satu hal yang saya tertarik. Satu pertanyaan saya, apakah mungkin hal ini terjadi tanpa ada kolusi antara orang bank dan terdakwa? Saya kira jawaban saya jelas sebelum saya menjawab, Bapak Jaksa. Tidak mungkin. Saya boleh sebelum menjelaskan ini karena Bapak Jaksa menyebut kesaksian saya mendapat surat panggilan saksi yang ditandatangani oleh saya menghadap kepada Bapak Lukman Bakmil, Pak, kepada Kasubdit Tim Pemberantasan Korupsi, di mana saya dinyatakan sebagai saksi ahli. Betul. Tapi itu ada cat. Jadi atas permintaan tim penasihat. Baik. Jadi pertanyaan saya, seperti yang saudara jelaskan tadi, apakah mungkin hal ini terjadi seperti di persidangan ini apabila tidak ada kerjasama antara orang bank dan terdakwa? Itu yang saya katakan di dalam iklim top heavy corruption, saudara jaksa. Maka apa yang berlangsung ini hanyalah bagian dari suatu orkestra yang lebih besar, di mana pihak bank satu harus ada temannya. Ya. Kemudian coba saudara jelaskan secara undang-undang perbankan atau bahasa perbankan, apa yang namanya kredit? Kreditor. Yang dibilang kredit bukan dalam bahasa Indonesia harfiah. Arti dalam undang-undang itu kredit itu utang. Apakah bisa atau menurut ketentuan intern satu bank, apa saudara pernah tahu sebagai ahli, ada kredit yang diberikan tanpa akad kredit? Di dalam Bank Indonesia ada suatu ketentuan yang disebut kontingensi, di mana dalam hal kontingensi itu hal yang seperti diungkapkan saudara jaksa memang ada, tetapi ada kaitan bahwa itu berlangsung nantinya dalam kerangka pembuatan akad kredit yang secepat-cepatnya.
Ya artinya saya tanyakan, kalau menurut undang-undang kalau saya tidak salah ada instruksi Presidium Kabinet bahwa setiap timnya lagi pemberian pinjaman dari satu bank tanpa akad kredit. Di dalam top heavy corruption mungkin, Pak. Yang wajar maksud saya yang benar bisa tidak? Yang rule. Kalau memang undang-undang anti korupsi itu betul-betul dijalankan sejak dulu, Pak, hal ini tidak akan terjadi. Ya. Jadi tidak mungkin ya, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau pemberian fasilitas kredit itu tanpa akad kredit, apa tepat kalau saya bilang itu pembobolan bank? Kalau tanpa akad kredit, tetapi misalnya apakah dalam hal ketentuan hubungan antara suatu bank dengan debitur, ada bisa berbagai bentuk-bentuk dokumen, termasuk misalnya surat hutang, termasuk misalnya kesepakatan tertulis lainnya yang ada, maka itu secara legal, saya setuju dengan pendapat jaksa, tidaklah 100% sama dengan akad kredit. Namun kalau dikatakan bahwa persoalannya adalah total hanya antara akad kredit atau tidak, maka jawabannya itu hanya bisa terjadi kalau top heavy corruption sudah melembaga. Terima kasih. Sudah cukup? Ya. Ini yang akan ditanya mengenai kami mau interupsi sedikit. Kami mohon bahwa Saya kira Dr. Tahrir lebih ahli dari saya. Saya kira begitu. Dalam bidang ini saudara lebih ahli dan saya tidak mampu mensugesti saudara. Jadi kalau tadi ada pertanyaan tim penasihat hukum yang mengatakan apabila produksi mesin dalam negeri, di sidang ini sudah terbukti Mapekrindo tidak mampu memproduksi mesin petrokimia. Likuidasi adalah suatu kondisi dari perusahaan yang tidak lagi bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dan sebuah PT, kalau dia tidak bisa memenuhi kewajibannya, memang harus diambil alih atau dijual kepada pihak yang masih berkeinginan dan dilakukan cara-cara lain yang lazim. Maksud saya begini, saya beri contoh. Satu perusahaan, modalnya 100 rupiah, modal yang ditanam. Apakah ini menurut ketentuan? Apakah ini harus likuidasi? Tidak selalu, kalau ada harapan diganti dan sebagainya. Kalau utang tadi yang 110 rupiah tadi. Perusahaan Bapak yang tidak bisa masuk, hal tersebut masih bisa kita persoalkan. Tetapi kalau track record tidak dipunyai atau tidak menjadi bahan pertimbangan sama sekali daripada direksi, maka posisi awalnya saja daripada direksi Bapindo sudah lemah. Kepada saksi ahli ingin kami tanyakan hanya satu. Sebagaimana sebagai saksi ahli sudah menjelaskan di persidangan, baik itu pertanyaan dari penasihat hukum maupun dari kejaksaan. Yang ingin kami tanyakan, juga tidak adanya mental yang baik dari lingkup perbankan sendiri maupun dari lingkup pengusaha. Saya hanya menggarisbawahi apa yang dikatakan Menteri Keuangan. Tapi implikasinya adalah, kalau dalam Berpelita 5 ini kita ingin memobilisasi dana sebanyak 660 triliun rupiah, maka bagian yang cukup penting diharapkan dari sektor perbankan. Bagaimana masyarakat mau memobilisasi dana, meningkatkan apa yang disebut uang kuasi, kalau di pihak lain kredibilitas daripada sistem perbankan mengalami persoalan yang begitu berat. Akhir-akhir ini bahkan kita sudah mengalami semacam capital flight. Kenapa? Karena orang mulai khawatir terhadap tingkat suku bunga yang ditawarkan yang dibandingkan dengan luar negeri sudah tidak banyak berbeda akibat tingkat inflasi yang juga tinggi. Dalam hal ini kasus Bapindo betul-betul adalah bayaran mahal bagi kita sebagai bangsa dan sebagai orang yang mengamati makroekonomi kita, yang merupakan hasil daripada kolusi terutama dari kekuasaan politik, jabatan dengan pihak-pihak dalam hal ini terdakwa. Tetapi dalam hemat saya, hal ini tidak akan mungkin bila otoritasnya tidak melakukan kesalahan yang demikian fatal. Pak Jirigan, ada pertanyaan? hanya menyebut beneficiary luar negeri saja. Apakah mungkin ini dikeluarkan LC-nya?
jangan kata beneficiary yang di luar negeri, jangan-jangan tidak ada beneficiary pun bisa keluar, Pak. Inilah situasi di mana segala macam tatanan bisa ditabrak akibat persekongkolan top heavy corruption. Satu lagi, apabila Could only happen in Indonesia, Pak anggota. Makasih, saudara. Siapa, Pak? Terima kasih. Ya. Suatu bank telah memberitahukan kepada bank koresponden di luar negeri bahwa dia akan membuka LC. Kemudian, sebagaimana bank itu merubah user LC-nya menjadi reclose dengan cara bankers acceptance. Kan uangnya sudah keluar. Suatu saat datang barang atau LC yang harus dibayar. Apakah bank ini mempunyai kewajiban juga harus bayar terhadap LC yang telah dikeluarkannya kepada bank koresponden yang saya masukkan? Umpamanya dikirim barang, ya, berdasarkan Mengetahui baik itu dari pemberitaan, baik itu langsung karena saudara terlibat sebagai pengamat ekonomi dan keuangan, bahwa kalau bangsa ini menderita, apakah juga karena yang terpenting adalah juga karena kredit macet dan kredit bermasalah yang jumlahnya jauh lebih besar itu, bukan saja dari Bapindo. Apa saudara mengetahui? Jadi kalau bangsa menderita itu, Pak, memang tidak bisa Bapak dihitung dari berapa banyak ya penderitaan gitu, tidak bisa, Pak. Yang hanya bisa dikatakan bahwa berbagai macam penyelewengan, tindak pidana korupsi, bahkan ketentuan yang secara hukum seolah-olah tepat dalam bentuk monopoli perdagangan, bahkan deregulasi yang terakhir pun Bapak Jaksa memberikan kepada satu PT hak menjual bungkil kedelai dengan harga yang mereka tetapkan, sementara mereka mengimpor dengan bebas biaya masuk, dan itu dikatakan oleh pemerintah sebagai perlindungan dalam negeri. Padahal yang dikerjakan PT tersebut tidak lain adalah praktek-praktek rente ekonomi. Itu pun merugikan bangsa. Jadi banyak hal yang merugikan bangsa, dan kalau kita harus menakar-nakar berapa kuantita dari yang dirugikan oleh terdakwa dibandingkan total kerugian, kalau itu yang diungkapkan Bapak penasihat hukum, saya tidak bisa mengkuantifikasi hal itu. Tapi yang saya bisa katakan bahwa kita semua mengalami iklim yang dihasilkan oleh top heavy corruption. Yang mengutip rekan saya Kwik Kian Gi, dia lebih baik bayar 50.000 untuk dapat KTP daripada dia harus antre berjam-jam, berhari-hari, dan untuk itu pun dia mengaku dia pun sudah korup mentalnya. Nah, kita semua pun begitu, terus terang. Ya, itu yang saya mau katakan. Jadi keparahan bangsa ini membutuhkan suatu banting setir besar-besaran. Yang saya tanyakan tadi sehubungan dengan pertanyaan jaksa yang ingin menstres ini perkara Bapindo jadi menyengsarakan bangsa. Padahal kredit macet dan bermasalah yang saudara ketahui saja ada berapa? Begini Bapak, saya kira saya tidak mau ikut bukan kontroversi. Memang tugas penasihat hukum untuk meringankan terdakwa, tugas jaksa untuk memberatkan terdakwa. Tugas saya sebagai orang yang mencoba memahami persoalan ini, walaupun saya diusulkan oleh penasihat hukum, adalah bagi kita untuk mengukur penderitaan bangsa ini, kita mempunyai balance sheet yang tidak mudah untuk mengukur mana aset, mana liability. Karena apa? Inti dari itu semua adalah manusia Indonesia, Pak. Dan manusia Indonesia ini kalau kita bicara dari segi profesionalisme, mungkin dia disebut profesional, tapi profesionalnya apa? Profesional jadi lobby. Lobby agar mendapatkan kredit dengan cara tidak lazim. Lobby agar mendapatkan kewenangan monopoli. Lobby agar mendapatkan tata niaga. Itu tidak ada kaitan dengan profesionalisme. Tapi iklim itu, top heavy corruption yang ingin dicegah oleh undang-undang anti korupsi telah kadung menggejala dan melebar dan mengakar di sebagian masyarakat kita. Terima kasih. Keterangan saksi demikian, bagaimana? Tidak ada yang keberatan?
dapatkan ini sudah saya baru, tapi kebetulan dari Bapindo, yaitu saudara Otto Sampo dan Yosef Utari. Sudah dipanggil. Sudah. Dipanggil lebih dulu Nyonya Indriana Tansil. Nyonya Indriana Tansil. Jadi sesuai dengan dalam pasal 168 dan Undang-Undang kita 1971 tentang pemberantasan korupsi, maka karena saksi adalah istri sah daripada terdakwa, maka kami usulkan mohon kiranya pada saksi diperiksa tanpa sumpah. Siapa yang mengajukan wilayah menjadi bagaimana silakan. Terlebih dulu majelis ingin mendapatkan kesepakatan antara penasihat hukum dengan terdakwa. Terdakwa tadi mengatakan tidak keberatan disumpah. Penasihat hukum keberatan dengan keberatan disumpah. Iya, ini sebuah pengunjung boleh ya nanti akan dibacakan supaya semua yang mengerti sehingga tidak undang-undang. Pasal 168 kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat Saudara ayat 1 pasal ini dapat diperiksa sebagai saksi apabila tersangka mengizinkan dan orang itu sendiri mengendakinya. Ayat 3, sekalipun tanpa izin dari tersangka, orang yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini saksi yang masih ada hubungan istri, suami istri dengan terdakwa itu bisa didengar bila mana terdakwa dan penasihat hukum setuju dalam persidangan itu. Dan kalau terdakwa penasihat hukum keberatan, Namun saya akan bersisir beberapa jawaban saudara saja. Apakah benar di Golden Group tugas saudara mencocokkan pengeluaran uang masing-masing unit anak atau anak usaha dalam Golden Group dan antara lain menandatangani cek-cek Golden Group untuk pembayaran kepada supplier? Apakah benar
benar jika ada permintaan masing-masing PT dari proses itu berdasarkan kebutuhan masing-masing unit diajukan ke bagian pembelian untuk diproses, dan setelah ada transaksi terjadi kajian dan dibuatkan bukti pembayaran untuk diusulkan ke bagian keuangan, dan setelah diproses dibuatkan videonya, dan setelah itu jika sudah benar saksi bertandatangani. Apakah benar yang saya tandatangani adalah cek atau biaya giro yang berhubungan dengan rekening PT Amparan Tinggi, Geraha Soekarsa Prima, PT Matrindo, PT Krasidido, PT Manunggal Sekirinda, PT Cilegon Multi Wahana Servis, dan PT Submapeta Sampurna seluruhnya kira-kira kurang lebih 12 rekening. Apakah benar bahwa saksi mempunyai rekening di Bank Namura Internusa, Bank Danawan, dan Bank juga ada rekening di Bank Kiara, rekening bangunan atas nama saksi. Setoran uang-uang ini rekening asal dari mana? Apa untuk kegiatan apa usaha kita? Selain rekening ini ada juga rekening pribadi. Selain rekening usaha, ada rekening pribadi. Untuk apa? Artinya membuka rekening usaha, kemudian ada rekening pribadi. Menurut saudara di sini, saudara tahu bahwa suami saudara mendapat kredit dari bank Aurelindo. Kredit dari Aurelindo. Lalu kebetulan melihat tanda tangan ini, dilihat ada pernah tanda tangan ini. Belum lihat. Bank Akseter. Ya, ada tahun 93. Di situ kan disebutkan kan adalah videonya, ya, video yang diberikan kepada Budi Hartono sebesar 700 juta. Saksi yang tanda tangan. Ada keterangan situ Budi Hartono itu adalah suami dari saudara perempuan Pak Edi bernama Lili, beralamat dalam Sawah Besar, dan saya tidak tahu untuk apa penyetoran ke rekeningnya. Tapi tahu, nyetor ke rekeningnya tahu. Cuma penggunaan uangnya tidak tahu. Kan, video-video yang saya bukan bukti sebentar. Tanggal 2 November 90 rekening itu ditunjukkan kepada buktinya. Kemudian jawabannya, maksudnya adalah rekening yang dipindahkan ke rekening saudara instansi di Bank Danamon Kota sebesar 22 miliar 85 juta rupiah. Jadi kemudian ada jawaban yang perlu ditunjukkan bukti sekian banyak, yaitu mengenai biro-biro dari BPD, rekening atas nama Matrindo. Itu juga rekening Matrindo dari BPD, saksi yang bertanda. Kemudian saya ingin tanya, setelah saudara ini ditahan, suami itu, pernah yang menarik uang dari bank? Berapa banyak? Saksi ditahan 17 Februari. Cuma memang ya keterlambatan belum diblokir banknya. Tapi saudara tahu ini ditahan dalam kasus korupsi. Waktu itu belum tahu, Pak. Disampaikan, penahanan disampaikan, bukti penahanan kepada keluarga. Kemudian uang yang 3 miliar 851 juta ya kan? Itu digunakan
Soal itu minimal penganggaran gaji, THR, lebaran, keperluan proyek dan dioptimasikan. Apakah untuk 1 bulan biayanya berapa miliar? Pembayaran customer yang offset. Saudara bisa jelaskan yang saudara beli barang yang diingat saja sejak 89 sampai 94 itu di sini ada rumah yang di Kelapa Gading, ya, kemudian ada di Jakarta Selatan, benar? Kalau di sini catatan saudara 25 rumah, tapi dari hasil pelacakan kami ternyata ditemukan dan sudah disita pada kira-kira 65-70 rumah. Kemudian saksi, apakah benar saksi adalah salah satu direktur di Golden State Hong Kong? Dan tahu tidak sebagai direktur? Bisa baca? Pada waktu tanda tangan? Pernah menandatangani bank acceptance atas nama Golden State Hong Kong? Ya, nggak tahu bank acceptance. Bank acceptance nggak tahu, 20 kira-kira berapa ada tanda tangan. Tadi atas nama Golden State Hong Kong. Ini ada surat bukti pemilikan Golden State Hong Kong nomor 2 lampiran. Kemudian di sini ada pemilikan yang disebutkan sebagai direktur Golden State. Ya. Ini Pak ada transfer form dari Hong Kong. Ya. Jadi ada hasil percayaan BA dari BNI Hong Kong dan BNI Boros 19. Ini hasil dari bukan. Ini Bu. Kronologis dari luar tapi 3 perusahaan. Beda nomor. Ini perubahan dana, baca. Ini Pak bukti 2. Dari akibat ada hukum transfer
dalam negeri itu, belum. Ini yang tadi ada di DAP. Ya, dengan surat ini Benda. Kebijakan BA, budaya. Ya, dari yang di DAP. Kemudian saudara ingat seorang yang bernama Huta Barat? Apa ingat? Pernah menjalankan cek untuk bayar tanah di Kementerian? Ada. Kira-kira berapa? Kalau saya tunjukkan bukti tanda tangan Huta Barat, saya ini sebuah kegiatan cek yang digunakan untuk bayar tanah di Kementerian. Tidak benar. Saudara diam aja. Dalam pikiran, bangsa seperti saya begitu. Yang di Cirebon juga bayar cek yang sudah tanda. Pembayaran tanah juga yang di Cirebon pakai cek yang sudah tanda. Jadi hampir semua pembelian barang itu mengeluarkan cek yang ditanda. Ya saya tanya dulu nanti begitu. Artinya saudara yang tanda, ya sementara untuk mereka. Boleh catat 8 perusahaan antara lain PT Amparan Rezeki, PT Matrindo Sukarman Kalbar, PT Basuki Tindak, dan PT Sukma Blenda Sempurna. Sudah 88 ini berada di mana? Pertanyaan saya, apakah saudara saksi merupakan pemegang saham dari 8 perusahaan ini atau salah satu perusahaan ini? Saudara dengarkan dulu ya, jangan langsung jawab. Kalau selesai baru saudara jawab. Jadi saya ulangi pertanyaannya, apakah saudara saksi merupakan salah satu pemegang saham dari 8 perusahaan ini atau salah satu perusahaan? Di Matrindo saudara saksi sebagai pemegang saham. Saya tanyakan pemegang sahamnya. Jadi kelapa-lapanya bukan merupakan pemegang saham. Apakah saudara saksi juga menjadi Siapa pemilik AC 1300 pada bagian Lampung Cabang Kuningan? Siapa pemiliknya? Tangga Lampung Cabang Kuningan. Itu Kelapa Gading. Itu berapa satu rumah?
Jalan Kelapa Lirik Timur, nomor 6/2 berapa ini? Para saudara saksi, atas pertanyaan dari majelis juga, bahwa pada tanggal 19 Februari Edi sudah ditahan, menyampaikan pesan sama Anda untuk bagaimana pesan? Bantu lihat-lihat, termasuk surat ambil uang itu. Termasuk surat ambil uang itu. Saya sudah ditahan, ini kebetulan mumpung belum diblokir, ambil aja dulu. Dari pakai digital yang digital saja dan surat menunjukkan apa stafnya pusat? Pusat. Tapi nomor rumah itu punya pribadi yang direktur. Dan jadi faktanya bahwa semua itu adalah bukan atas nama pusat tapi atas nama Lena. Apakah pernah saudara menekankan William Hero dari DPD dipindahkan kepada Reprim Budi Hartono sebesar 700 juta pada tanggal 1 November 1990 dan pada tanggal yang sama sebanyak 625 juta. Sedangkan PPHS AC 128-00890. Ini AC siapa? AC Budi Hartono. Nah itu dari rekening perusahaan mana? Apakah amalan merah atau apa dari mana? Tidak tahu. Jadi apakah benar dipindahkan ke saudara asli tanda tangan ini video rekening instansi di bank industri sebesar 500 juta sembilan 15 miliar 932 juta. Bilik biro yang berasal dari Bank Budaya, mungkin Bank Budaya Jalan Khusus Mamoto, dipindahkan ke rekening terdakwa nomor 246522066 sebesar 500 miliar ke Bank Industri 15 miliar 932 juta, benar? Sudah ada buktinya, saudara rasa, karena saya tidak ada buktinya itu. Yang nomor ini, bukti 19 246522066. Terdakwa dalam utus 19 ini yang mana? Yang sudah ya.
Gus Indriana sih. Siapa tadi?